Pernahkah kamu merasa sudah mencoba segalanya untuk berubah, tapi tetap kembali ke pola lama? Kamu menetapkan target, membuat rencana, bahkan memaksa diri. Tapi entah kenapa, semuanya berhenti di tengah jalan. Karena ada satu hal penting yang sering kita lupakan, kesadaran akan emosi. Banyak orang ingin mengubah hidupnya. Ada yang ingin lebih disiplin, ada yang ingin berhenti menunda-nunda, ada pula yang ingin lebih sabar, lebih percaya diri, atau lebih berani mengambil keputusan. Langkah pertama yang mereka ambil adalah mencoba membentuk kebiasaan baru. Mereka menetapkan tujuan besar, membuat rencana detail, lalu memaksa diri untuk menjalankannya setiap hari. Sekilas, itu terlihat logis. Kalau ingin berubah, ya ubah saja kebiasaanmu. Tapi kenyataannya, seringkali usaha itu berhenti di tengah jalan. Kamu mungkin pernah merasakan hal yang sama. Sudah menulis target di awal tahun, sudah menempelkan motivasi di dinding kamar, bahkan sudah mencoba memaksa diri sekeras mungkin. Namun akhirnya, kembali ke pola lama. Kenapa? Jawabannya sederhana. Kamu tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak kamu pahami. Kebanyakan orang mencoba mengganti permukaan, padahal akar masalahnya ada di dalam. Itulah sebabnya perubahan sering terasa berat, penuh perjuangan, dan hanya bertahan sebentar. Perubahan sejati tidak dimulai dari luar, tapi dari dalam. Dan inti dari perubahan itu bukan sekadar kebiasaan baru, melainkan kesadaran. Kesadaran untuk melihat lebih dalam, menyadari apa yang benar-benar mengendalikan hidup kita sehari-hari. Dan tahukah kamu, yang paling banyak berperan dalam setiap keputusan, tindakan, bahkan kebiasaan kita. Bayangkan emosi seperti sistem operasi tersembunyi dalam dirimu. Mungkin tidak terlihat, tapi merekalah yang menjalankan semua aplikasi di kehidupanmu. Emosi membentuk pikiran, memengaruhi keputusan, dan mendorong kebiasaan yang kamu lakukan berulang-ulang. Contohnya begini, kamu tidak menunda pekerjaan karena memang suka membuang waktu. Kamu menunda karena ada rasa takut gagal, ada keraguan pada diri sendiri, atau karena merasa kewalahan. Jadi yang membuatmu berhenti bukan tugas itu sendiri, melainkan emosi yang ada di baliknya. Atau saat kamu marah, kamu tidak pernah benar-benar merencanakan untuk berteriak atau meledak dalam sebuah pertengkaran. Itu terjadi karena emosi marah mengambil alih kesadaranmu. Emosi yang kuat bisa menutup logika, membuat kita bertindak impulsif dan menyesal setelahnya. Ketika kita mengabaikan emosi, kita akan terus mengulang pola yang sama. Kita berkata, besok aku tidak akan menunda lagi. Tapi besok, rasa takut atau ragu muncul lagi, dan kita jatuh ke siklus yang sama. Kita berkata, aku harus lebih sabar. Tapi saat dipicu, amarah itu kembali, dan kita kehilangan kendali. Itulah sebabnya, kesadaran emosi adalah sayatan pertama untuk memutus lingkaran itu. Dengansadar, kamu bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi dalam dirimu, bukan hanya di permukaan perilaku. Kesadaran emosi bisa diibaratkan sebagai cahaya, senter, yang menerangi ruang gelap dalam diri kita. Tanpa cahaya itu, kita berjalan dengan menabrak-nabrak, jatuh ke lubang yang sama lalu bertonu tanya, kenapa hidup tidak berubah? Dengan cahaya kesadaran, kita mulai melihat jelas. Oh, jadi ini alasan aku menunda pekerjaan? Atau, ternyata aku marah bukan karena orang lain, tapi karena ada rasa sakit lama yang terpicu. Lebih dalam lagi, kesadaran adalah kemampuan untuk mengamati emosi tanpa langsung larut di dalamnya. Saat kamu sadar, kamu bisa berhenti sejenak dan berkata pada dirimu, aku sedang merasa cemas, aku sedang takut, aku sedang marah. Kalimat sederhana ini bisa menjadi jarak antara kamu dan emosimu. Kenapa jarak itu penting? Karena selama ini, kita sering mengira, aku adalah emosiku. Kita merasa kalau marah, berarti aku orang pemarah. Kalau takut, berarti aku pengecut. Kalau sedih, berarti aku lemah. Padahal, kebenarannya, emosi hanyalah pengalaman sementara yang lewat, bukan identitas dirimu. Begitu kamu mampu menyadari, maka kendali kembali ke tanganmu. Kamu tidak lagi otomatis bereaksi, tapi bisa memilih respon. Dan disitulah titik awal perubahan sejati. Tanpa kesadaran, kita hanya menambah luka dengan kebiasaan baru yang mungkin tidak bertahan lama. Dengan kesadaran, kita benar-benar menyentuh akar masalah. Kita bisa memahami dari mana pola itu muncul, lalu pelan-pelan menggantinya dengan cara yang lebih sehat. Maka dari itu, kalau kamu benar-benar ingin berubah, jangan buru-buru memaksa diri untuk disiplin atau menambah target. Mulailah dengan berhenti sejenak, amati, dan sadari apa yang sebenarnya sedang kamu rasakan. Itu mungkin terlihat sederhana, tapi efeknya bisa sangat besar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya melatih kesadaran emosi dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kamu mulai. Berhenti sejenak sebelum bereaksi. Saat kamu merasa emosi muncul marah, sedih, takut, biasakan untuk menarik napas dalam-dalam. Hentikan sejenak, respon otomatis. Ruang jeda ini adalah kunci untuk menyadari apa yang sebenarnya kamu rasakan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku rasakan? Jangan berhenti di permukaan. Kadang kita bilang, aku marah, padahal di balik itu ada rasa sakit hati, kecewa,
atau takut ditolak. Dengan jujur bertanya pada diri sendiri, kamu bisa menemukan akar emosinya. Tuliskan emosimu. Menulis jurnal adalah cara yang sangat ampuh untuk memahami emosi. Saat kamu menuliskannya, kamu memindahkan beban dari kepala ke kertas. Kamu juga bisa lebih jernih melihat pola yang sering muncul. Perhatikan tubuhmu. Emosi sering muncul dalam bentuk fisik. Dada terasa sesak, perut mulas, tangan gemetar. Sadari sinyal tubuh ini. Itu tanda emosi ingin diperhatikan. Latihan mindfulness sederhana. Tidak perlu ribet. Cukup duduk tenang, tarik napas. Rasakan udara masuk dan keluar. Setiap kali pikiranmu berlari, bawa kembali perhatian ke napas. Latihan kecil ini bisa melatih otot kesadaranmu. Dengan melatih hal-hal ini, kamu akan lebih cepat sadar ketika emosi datang. Dan setiap kali kamu sadar, kamu sedang memutus rantai pola lama. Bayangkan seperti otot yang semakin kuat karena terus dilatih. Kesadaranmu pun akan semakin tajam, membuatmu tidak lagi dikendalikan emosi, melainkan bisa memilih bagaimana bertindak. Ketika kita sudah mulai terbiasa menyadari emosi, langkah berikutnya adalah belajar mengubah energi emosi itu menjadi kekuatan. Ingat, emosi itu bukan musuh. Mereka hanyalah pesan dari dalam diri. Masalah muncul ketika kita menolak, menekan, atau membiarkan emosi menguasai tanpa kendali. Mari lihat contohnya. Rasa takut. Banyak orang menganggap takut itu penghalang. Tapi kalau disadari, rasa takut sebenarnya adalah alarm alami yang mengatakan, "Hey, ada sesuatu yang penting di sini." Kalau kamu sadar, rasa takut bisa menjadi tanda bahwa kamu sedang melangkah ke zona pertumbuhan. Artinya, ketakutan bukan untuk dihapus, melainkan untuk dipahami dan dijadikan dorongan. Contoh lain, rasa marah. Marah sering dianggap negatif. Padahal, di balik marah ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, mungkin butuh dihargai, didengar, atau diperlakukan dengan adil. Jika kamu sadar, marah bisa diubah menjadi energi untuk memperjuangkan keadilan atau untuk memperbaiki komunikasi. Sedih pun sama. Kesedihan adalah cara tubuh dan jiwa untuk memproses kehilangan. Saat disadari, sedih bisa membuka pintu empati, membuat kita lebih peka terhadap orang lain yang juga terluka. Kuncinya selalu sama. Beri ruang untuk menyadari emosi itu, lalu tanyakan apa pesan yang ingin disampaikan. Dengan begitu, emosi tidak lagi menjadi penjara, melainkan sumber kekuatan. Bayangkan kalau setiap emosi yang muncul bisa kamu gunakan sebagai bahan bakar. Takut menjadi keberanian, marah menjadi energi untuk perubahan, sedih menjadi pintu empati. Semua itu mungkin asalkan dimulai dengan kesadaran. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan, perubahan sejati tidak dimulai dari luar, melainkan dari dalam. Bukan dari target besar atau kebiasaan baru yang dipaksakan, tapi dari kesadaran sederhana, menyadari apa yang kamu rasakan saat ini. Setiap kali kamu sadar akan emosimu, kamu sedang mengambil kembali kendali hidupmu. Kamu berhenti berjalan dengan autopilot, kamu berhenti mengulang pola lama tanpa mengerti, dan kamu mulai memilih respon yang lebih bijak. Coba bayangkan, kalau setiap orang belajar menyadari emosinya, tidak lagi menunda karena takut, tapi berani melangkah meski gemetar. Tidak lagi meledak karena marah, tapi bisa mengubah energi itu menjadi komunikasi yang tegas. Tidak lagi hanyut dalam kesedihan, tapi menjadikannya jalan untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Hidup tidak berubah dalam semalam, tapi setiap momen kesadaran adalah langkah kecil yang menuntun ke arah perubahan besar. Sama seperti menyalakan lilin di ruangan gelap, perlahan cahaya itu meluas, dan kamu mulai melihat jalan yang sebelumnya tersembunyi. Jadi, kalau kamu ingin mengubah hidup, jangan buru-buru memaksa diri dengan aturan atau kebiasaan baru. Mulailah dengan hal yang paling mendasar. Sadari emosimu. Biarkan kesadaran menjadi pondasi. Karena begitu kamu sadar, perubahan bukan lagi sesuatu yang kamu kejar dengan paksa, melainkan sesuatu yang tumbuh alami dari dalam dirimu.